Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan yang beranggotakan Abdi Budiman Yusuf dengan NIM 6101420082, Isnia Afifatul Maisyara dengan NIM 6101420080, Suci Anggraini dengan NIM 6014200055 dan Nadia Hana Marcelina dengan NIM 6101420064. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini pembahasannya pertama pengertian tindak pidana korupsi, yang kedua pengertian KKN korupsi, kolusi, nepotisme, yang ketiga peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang keempat peraturan hukum pengembalian aset recovery, yang kelima mekanisme pengembalian aset negara. Pengertian tindak pidana korupsi. Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi hukum. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corum, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan tidak kejujuran. Pengertian KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 mengenai kolusi, Pasal 1 Angka 4, dan nepotisme pada Pasal 1 Angka 5, yaitu sebagai berikut. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, atau negara. Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Pak Ahri sendiri sangatlah beragam. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dilakukan pidana penjara karena korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Yang kedua, suap menyuap, pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C, dan pasal 12 huruf D. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, pasal 10 huruf B, pasal 10 huruf C. Yang keempat, pemerasan. Pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf G, pasal 12 huruf F. Yang kelima, pembuatan curang. Pasal 7 ayat 1 huruf A,
Pasal 7 ayat 1 huruf B, Pasal 7 ayat 1 huruf C, dan Pasal 7 ayat 2, serta Pasal 12 huruf H. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam penggandaan, yaitu Pasal 12 huruf I, dan gratifikasi Pasal 12B, KP Pasal 12C. Pengaturan hukum pengembalian aset recovery negara hasil tindak pidana korupsi. Strategi pengambilan aset hasil korupsi merupakan terobosan terbesar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konseptual maupun operasional. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi Anti Korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir, Nomor 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Aset recovery memiliki beberapa tujuan seperti memulihkan uang untuk mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu rakyat, memberikan keadilan bagi rakyat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang. mekanisme pengembalian aset negara oleh terdakwa tindak pidana korupsi. Menurut Purwaning M. Yanuar, mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal juga dua mekanisme pengembalian aset, yaitu pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta pengembalian aset secara sukarela. Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti dari hasil pidana korupsi, dapat dimintakan kepada pengadilan agar barang tersebut dapat disita negara. Selanjutnya, negara akan melakukan pelelangan di mana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara. Sekian Presentasi dari kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.